Jadi adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi revolusi Amerika. Apa di antara kalian ada yang tahu apa itu revolusi? Jadi adik-adik, revolusi itu sama halnya seperti kemerdekaan ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang pertentangan antara negara koloni dan negara induk. Jadi perbedaan antara negara koloni dan negara induk, kalau di bahasa kita sekarang, negara koloni itu adalah negara pribumi, lalu negara induk itu adalah negara yang menjajah negara koloni itu. Jadi pertentangan antara negara Amerika dan negara Inggris, jadi negara Amerika ini adalah negara koloni, lalu negara Inggris ini adalah negara induk. Jadi pertentangan antara dua negara ini terjadi karena penduduk koloni merasa negara mereka atau masyarakat atau mereka sendiri itu diperlakukan secara tidak adil oleh Inggris karena mereka masih ada di bawah pemerintahan Inggris. Jadi adik-adik, kenapa terjadi pertentangan di negara Amerika ini? Dikarenakan di waktu pemerintahan Inggris, mereka atau masyarakat Amerika ini merasa diperlakukan tidak adil. Karena apa? Karena mereka sudah membayar pajak, tapi mereka tidak memiliki wakil dari parlemen mereka sendiri. Maksudnya kayak perwakilan untuk untuk hak-hak mereka di tanah mereka itu. Nah, jadi adanya pertentangan ini, mereka seperti melahirkan beberapa semboyan. Yang pertama itu ada no taxation without representation, bisa diartikan tidak ada pajak jika tidak ada perwakilan. Nah, jadi adanya pertentangan ini, negara Amerika ini memberikan beberapa pertentangan atau seperti demo gitu ya ke pemerintahan Inggris gitu adik-adik. Lalu yang kedua ada kebijakan negara Inggris di tanah koloni. Nah, di sini ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Inggris untuk masyarakat Amerika. Nah, itu kebijakan dari Inggris itu ada semacam seperti undang-undang ya adik-adik. Yang pertama itu ada undang-undang. Jadi yang kedua ada kebijakan negara Inggris di tanah koloni. Jadi pemerintahan Inggris ini membuat seperti undang-undang untuk masyarakat koloni atau negara Amerika ini. Jadi ada beberapa kebijakan negara Inggris, yaitu yang pertama ada kebijakan mata uang. Nah, di kebijakan mata uang ini wajib semua masyarakat atau penduduk Amerika menggunakan mata uang untuk pembayaran atau tukar jual beli menggunakan mata uang Inggris. Nah, tapi di negara koloni sendiri itu mempunyai seperti mata uang mereka sendiri atau mata uang negara Amerika, tetapi karena mereka masih di bawah pemerintahan Inggris, jadi mereka harus mengikuti kebijakan negara Inggris. Ini tidak mau seperti itu. Lalu yang kedua ada kebijakan materai atau stamp age. Jadi kebijakan materai ini setiap masyarakat Amerika yang sedang mengirim pesan atau mengirim barang atau pesan gitu, kayak pos gitu, atau pembentukan buku, pembuatan buku, koran atau majalah, mereka diwajibkan untuk meminta stempel kepada pemerintahan Inggris, dan itu juga mengeluarkan pajak bagi mereka. Lalu yang keempat ada Thousand Age atau kebijakan Townsend. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan sebagai masyarakat Amerika yang masih di bawah pemerintahan Inggris wajib adanya untuk membayar pajak atas barang-barang impor seperti teh, kaca atau apapun itu yang datang di negara koloni ini, karena mereka masih ada di bawah kepemimpinan negara Inggris.
Lalu yang terakhir ada undang-undang paksaan. Jadi undang-undang paksaan ini terjadi karena adanya undang-undang yang nomor 3 tadi, yaitu undang-undang Townsend. Undang-undang paksaan ini keluar dikarenakan ada beberapa oknum dari masyarakat atau negara koloni itu memberontak kepada pemerintahan karena mereka merasa tidak adil dengan adanya pemerintahan Inggris ini, karena mereka tidak punya hak. Mereka di sini bekerja untuk mereka sendiri, tetapi mereka juga membayar pajak untuk pemerintahan. Nah, di situ pribumi atau negara koloni atau masyarakat Amerika ini datang untuk memberontak. Nah, setelah mereka memberontak, mungkin mereka berpikir akan adanya perubahan dari pemerintahan Inggris, tetapi pemerintahan Inggris bertolak belakang. Mereka malah seperti memberi undang-undang lagi, yaitu undangan paksaan ini. Jadi setiap ada beberapa orang yang akan memberontak atau tidak terima akan adanya undang-undang yang udah dibentuk oleh pemerintahan Inggris, mereka akan dikenakan sanksi seperti undang-undang yang keempat ini, yaitu undang-undang paksaan seperti itu. Nah, jadi adik-adik, setelah adanya undang-undang itu, yang ketiga ada peristiwa Boston Massacre. Jadi peristiwa Boston Massacre ini terjadi karena adanya keempat undang-undang itu. Undang-undang yang pertama tadi kan ada undang-undang mata uang, lalu ada undang-undang materai, undang-undang Townsend, dan undang-undang paksaan. Nah, karena adanya 4 undang-undang ini, undang-undang yang terakhir itu adalah sebab dari peristiwa Boston Massacre ini. Jadi Boston Massacre ini terjadi di kota Boston atau di pelabuhan Boston. Jadi peristiwa ini adanya antara ketegangan kedua penduduk, yaitu negara koloni dan tentara Inggris, yang berujung pemberontakan. Jadi tentara Inggris ini kayak menembaki atau memberontak beberapa kerumunan warga, sehingga ada beberapa orang yang tewas dan beberapanya juga terluka atau luka-luka. Jadi peristiwa ini itu semakin meningkat kebencian antara negara koloni kepada negara Inggris. Jadi seperti pembantaian gitu. Nah, jadi pada tanggal 5 Maret ini terbentuknya peristiwa Boston Massacre ini di pelabuhan Boston. Setelah terjadi pemberontakan atau peristiwa Boston Massacre ini, meruncinglah meningkat dan kebencian negara koloni atau penduduk Amerika ini seperti memiliki dendam. Mereka seperti sangat tidak suka oleh kependudukan atau pemerintahan Inggris. Lalu yang keempat ini ada kasus The Boston Tea Party. Jadi kasus The Boston Tea Party ini terjadi pada 16 Desember tahun 1773. Ada setelah peristiwa Boston Massacre 2 tahun setelahnya. Jadi sebagai bentuk protes adanya undang-undang paksaan tadi itu. Jadi beberapa penduduk koloni itu menyamar seperti suku Indian Moha. Kalian pasti nggak asing kan adik-adik tentang kata Moha ya. Jadi suku Indian Moha itu suku asli Amerika Utara waktu itu. Jadi mereka itu datang untuk menyamar, dan di pelabuhan Boston itu ada 3 kapal Inggris yang datang untuk membawa teh, dan mereka menyuruh beberapa masyarakat Amerika yang ada di pelabuhan Boston untuk membayar pajak ke 3 teh yang datang di atas kapal itu. Tetapi mereka tidak mau membayar karena mereka mau seperti gak mau membayar pajak lagi gitu. Mereka menentang. Lalu adanya penduduk koloni yang menyamar ini, mereka datang lalu menaiki kapal tersebut dan menggulingkan beberapa teh ke pelabuhan Boston itu tadi. Nah, jadilah ini konflik semakin membesar dan mendorong terjadinya revolusi Amerika. Jadi revolusi Amerika ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris atau pemerintahan Inggris yang dianggap tidak adil oleh mereka. Jadi peristiwa Boston Massacre dan Boston Tea Party ini menjadi pemicu penting antara kebencian antara negara koloni dan negara induk sendiri. Jadi adik-adik setelah materi tadi kan depan semua nih. Jadi kakak minta tolong buat presentasi depan, nanti
kasus di Boston The Party. Perkenalkan, nama saya Nara Matedi Putra. Perkenalkan, nama saya Alvaro Jasa Ebel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Al-Fijri. Pada tanggal 16 Desember 1773, 3 kapal Inggris yang memuat teh datang ke pelabuhan Boston dengan mengirim teh, rempah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tantangan antara negara koloni dan negara induk. Evolusi Amerika timbul karena buruknya hubungan antara negara koloni, kaum kolonis, dan negara induk pemerintah Inggris. Beberapa faktor yang tersebut antara lain sebagai berikut. A. Pertentangan antara negara koloni dan negara induk. Perbedaan negara induk dan negara koloni. Negara koloni adalah Amerika Utara atau pribumi. Negara induk adalah pemerintah Inggris atau negara Inggris. Pertentangan keduanya adanya pemerintahan Inggris dan yang bertakhta di tanah
Amerika. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peristiwa Boston Massacre. Negara itu menentang atas pemberontakan atas negara koloni karena negara itu merasa adalah pemerintah negara Inggris. Jadi mereka menentang negara koloni. Lalu mereka membuat peristiwa Boston Massacre dan membantai warga koloni di pelabuhan Boston. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil dari kelompok kami tentang kebijakan negara Inggris di tanah koloni. Undang-undang mata uang. Mata uang negara koloni yang sah hanya dari pemerintahan Inggris. Dari pemerintah Inggris. Undang-undang yang membiayai pejabat atau membayarkan pajak. Paksaan untuk membayar undang-undang untuk membayar pajak jika negara koloni yang memberontak. Undang-undang yang dibuat pemerintah. Baik, sekian presentasi dari bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kasus The Boston Party. Pada tahun 1779, 3 kapal dari Inggris yang membawa teh yang berlabuh di Boston, di mana teh ini harus dibayar pajaknya oleh koloni. Tetapi negara koloni tidak mau atau menolak membayar pajak. Hingga suatu malam suku Indian Mohawk menceburkan seluruh teh ke laut di pelabuhan Boston. Bentuk dari pemberontakan negara koloni. Jadi dengan menjemburkan teh itu adalah suatu pemberontakan untuk negara koloni. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Baik, kita sudah ada di penghujung materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 조용한 물 속에 밤새 노선 노스car고란 장배 어디 외쳐나 flipping much Fridays pancakes bloodshot eyes tonight 도망가 여길 벗어나 Cause ooh